Hai, Shalom. Selamat pagi. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan telah menantikan kita sepanjang malam untuk pagi ini. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya di hati yang lapar dan haus akan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan melawat hidup kita. Untuk itu, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan pagi ini dengan hati yang rindu akan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu ini buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Katakan ini sama-sama. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku
Terpujilah Tuhan, Engkau layak diagungkan. Pagi ini kami bawa hati kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Hiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, hiralah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiralah matakan darah-darah-Mu. Haleluya. Hiralah nada-Mu, shandara-bara-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu dan kita agungkan Tuhan. Bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah? Bukankah Tuhan layak diagungkan? Sembah Dia. Oh, dalam matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, hiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepadamu pagi ini. Kami percaya Engkau Allah yang dekat dengan kami. Tidak pernah membiarkan kami sedikit pun jauh daripadamu. Karena itu kami ingin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Katakan sama-sama. Haleluya. Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Biar ini menjadi kerinduan kami senantiasa, supaya kami boleh dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja maka kami akan tenang. Hanya dekat Allah saja jiwa kami mengalami ketenangan. Untuk itu kami mau terus berada di hadirat-Mu, memuji, memuliakan Engkau, dan kami boleh melihat kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh sekali lagi bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi pelita buat kaki kami untuk kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah kita, di tempat Anda, di tempat ini juga. Dan saya percaya ini merupakan sebuah kerinduan Allah yang besar untuk tetap bersekutu dengan kita.
Amin. Hubungan intim kita dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun. Termasuk sibuknya pekerjaan kita, sibuknya pelayanan kita. Jangan sampai itu mengganti sebuah hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena di dalam sebuah hubungan intim itulah terletak kekuatan hidup kita. Amin. Nah, untuk itu sebelum kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita, saudara-saudara yang hari-hari ini di dalam pergumulan doa karena persoalan yang Anda alami, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung dari acara Kurenungkan Firman-Mu ini saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya hujan mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Oke, nah untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita ya di dalam Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal 30 ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 mulai sampai yang ke-20. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau. Untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul. Dan bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Wah, saudara, kalau Anda baca di sini banyak sekali kebenaran, prinsip kebenaran firman Allah yang kita bisa pelajari di kitab Amsal ini. Tapi pagi hari ini saya mau ambil satu topik, yaitu di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Dari pembacaan ayat dari ke ayat 11 sampai di bawahnya kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang berpandangan angkuh. Apa itu? Coba ayat ke-11 ya. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya. Ini seorang anak yang begitu angkuh sehingga dia mengutuki ayahnya, ya, dan tidak memberkati ibunya. Orang ini seorang anak yang congkak, yang berperilaku sombong. Lalu ada lagi dikatakan begini, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotornya sendiri. Orang yang sombong itu tidak akan pernah bisa melihat kekurangan hidupnya. Orang ini tidak pernah tahu kebutuhannya. Ya, tapi orang yang rendah hati itu tahu kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Orang rendah itu tahu ketika dia punya kekurangan dan untuk itu dia mau ditegur, mau diajar. Itu orang rendah hati. Tapi orang yang berpandangan angkuh itu tidak pernah tahu kekurangan hidupnya. Ya, dia selalu melihat dirinya lebih unggul dari yang lain. Padahal ya dia tidak bisa melihat betapa hidupnya itu kotor. Itu orang angkuh. Ya, ada keturunan juga ayat 14, keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Ini juga bentuk keangkuhan. Jadi saya tertarik sekali pagi hari ini untuk menyampaikan topik ini. Ya, topiknya adalah berpandangan angkuh. Nah, angkuh ini di sini ciri daripada orang yang berpandangan angkuh itu bagaimana? Nah, untuk itu mari kita akan membahasnya dalam 3 poin yang akan saya jelaskan kepada Anda. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita pagi ini. Sementara Anda mendengarkan firman Allah ini, 3 prinsip ini, izinkan Roh Kudus menegur hidup kita. Sehingga firman Allah itu berbicara buat hidup kita. Sehingga ibadah kita pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang sejati. Kenapa? Hidup kita mengalami perubahan.
Amin. Nah, untuk itu yang pertama, orang yang angkuh adalah orang yang bagaimana? Coba lihat ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Coba kita akan baca. Ya, dikatakan begini. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Namanya ini untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim orang yang mandul. Dan bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Jadi yang pertama ini menunjukkan ayat 15 dan 16 ini adalah sebuah gambaran daripada seorang yang angkuh. Apa itu? Saya tulis di poin yang pertama, orang yang angkuh adalah orang yang berlaku egois. Si lintah itu mempunyai 2 anak yang namanya untukku dan untukku. Selalu memikirkan dirinya sendiri. Ya, seorang yang egois adalah orang yang berpusat kepada dirinya sendiri. Orang ini adalah orang yang selalu menghitung untung dan ruginya ketika dia melakukan sebuah tindakan. Kira-kira ini menguntungkan aku atau tidak? Kira-kira ini membuat aku bertambah kaya dengan cara yang salah? Dia gak peduli dengan itu. Yang penting aku sukses sekalipun dengan cara yang salah. Itu yang selalu jadi pemikirannya. Sehingga orang yang egois itu selalu menjadikan dirinya itu menjadi pusat melebihi Tuhan. Sehingga ketika orang egois itu mengalami proses dari Tuhan, dia pasti tidak akan pernah tahan. Kenapa? Karena orang ini paling gampang untuk salah paham dengan Tuhan. Dia tidak bisa melihat bahwa berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah apa yang namanya kematian buat dirinya sendiri. Proses itu adalah salah satu cara di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaan buat hidup kita. Tapi bagi orang egois, mereka tidak akan pernah bisa melihat proses itu sebagai sebuah sahabat dalam hidupnya. Proses itu adalah sebuah kemalangan. Proses itu adalah sebuah musuh. Proses adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Sehingga bagi orang yang egois tadi, ya karena pusatnya kepada diri sendiri, maka ini yang terjadi. Orang egois itu paling gampang untuk kecewa. Paling gampang untuk kecewa, paling gampang untuk merasa dikecewakan, paling gampang merasa tidak diuntungkan. Dan kalau sudah kecewa begitu, apalagi kecewanya dengan Tuhan, maka orang ini paling gampang untuk kembali kepada dosa lamanya. Setiap kita ini dulu, saudara dan saya adalah orang yang telah dilepaskan Tuhan dari dosa lama kita. Nah, kekecewaan itu adalah kendaraan daripada si jahat untuk membawa kita kembali kepada dosa lama kita. Karena itu saudara, bagi orang yang sombong, sikap egois itu paling gampang untuk membawa dia masuk di dalam kejatuhannya untuk kesekian kali di dosa yang lama. Karena apa? Kekecewaannya. Kekecewaan ini membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat hidup kita. Karena apa? Fokusnya cuman kepada hati kita. Kecewa. Dan orang yang berpandangan angkuh ini akan membuat dirinya akan terus tinggal di dalam kekecewaan hatinya. Karena apa? Tidak pernah merasa puas. Karena itu saudara, biar pagi hari ini coba kita lihat bagaimana Tuhan itu punya kepentingan buat hidup kita. Dan Tuhan itu selalu pakai yang namanya proses supaya kepentingan kerajaan Allah itu hidup dalam hidup kita. Saudara, hari-hari yang mengalami proses, saya mau beritahu buat Anda, tidak semua proses yang terjadi buat hidup kita itu jahat. Kalau proses itu terjadi karena sebuah dosa dan pelanggaran, cepatlah minta ampun dengan Tuhan. Kembalilah kepada panggilan Tuhan. Tetapi kalau proses ini terjadi karena kesungguhan kita dengan Tuhan, tahu nggak saudara? Waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, iblis itu pasti nggak suka. Dan dia mencoba untuk mengalihkan iman kita, meruntuhkan iman kita dengan cara kita dibawa masuk dalam prosesnya daripada si jahat. Ya, proses si jahat adalah ini loh. Kalau Anda hidup dalam kejujuran, dalam kebenaran, itu selalu begini. Kebenaran itu selalu melukai dosa. Iblis paling tidak suka kalau orang hidup dalam kebenaran. Makanya dia mencoba menjatuhkan kita lewat apapun. Lewat situasi yang ada. Makanya kalau ada orang-orang yang hari ini mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Gara-gara Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiba-tiba Anda tidak disukai oleh orang lain. Anda dibully orang lain. Anda dianggap sebagai seorang sok suci lah, macam-macam aja. Anda jangan terkejut.
Anda jangan kaget dengan itu. Karena itu hal yang biasa. Karena iblis mau mencoba menarik Anda keluar dari kehendak Tuhan. Makanya ini yang harus dikembangkan, saudara. Hati yang bersyukur. Bagi orang yang egois tidak akan pernah bisa melihat ini. Mereka cuman kepentingannya adalah diri sendiri. Aku mengikut Tuhan, Tuhan harus memberkati. Kalau aku tidak diberkati Tuhan, maka aku akan kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah, pandangan orang seperti ini adalah pandangan orang yang tidak aman sebenarnya. Ya, orang yang sebenarnya berada di sebuah titik kehancurannya. Untuk itu pagi hari ini, mari kita renungkan. Tidak semua proses yang kita alami itu jahat. Tuhan pakai proses supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya di hidup kita. Amin. Karena itu jangan berlaku egois. Jangan berlaku memikirkan dirimu sendiri. Sebab dari egois itu kita justru akan kehilangan rencana Allah. Amin. Jadi ciri khas dari yang pertama dari orang yang berpandangan angkuh adalah orang yang berlaku egois. Untukku dan untukku. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, coba baca ayat 18 dan 19 kita baca. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Bagi seorang yang dikatakan ini berlaku congkak atau seorang yang berpandangan angkuh, yang kedua yang dialami adalah ini. Orang ini tidak akan bisa mengerti yang namanya keajaiban Tuhan. Tuhan itu berlaku ajaib bagi mereka yang rendah hati. Orang yang berlaku congkak, berlaku angkuh tidak akan bisa mengerti. Karena apa? Mereka berjalan dengan pikirannya sendiri. Mereka itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya orang seperti ini adalah orang yang paling gampang cemburu dengan orang lain. Cemburu dengan keberhasilan orang lain. Dia tidak bisa melihat keajaiban Tuhan, di mana Tuhan itu bisa menolong seseorang dengan cara Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi bagi kehidupan seorang. Dia tidak bisa mengerti, makanya dia heran kenapa kok ada burung bisa terbang. Ya, kok saya nggak bisa terbang ya? Kok melihat burung bisa terbang? Dia coba bandingkan itu, dia nggak bisa mengerti kenapa ular itu bisa berjalan di atas cadas, padahal ular itu tidak ada kakinya maksudnya. Ya, ular itu berjalan dengan perutnya. Coba kita manusia berjalan di atas cadas bukan dengan kaki tapi dengan perut kita. Pasti beset semua itu. Tahu beset ya? Apa itu beset tuh? Pasti tergores semuanya. Ya, kita pasti lecet-lecet sana sini. Orang tidak akan mengerti bagaimana jalan Tuhan yang ajaib. Karena apa? Orang ini berpandangan angkuh. Orang ini adalah orang yang berjalan dengan pengertiannya sendiri. Sehingga bagi orang-orang yang berpandangan angkuh, dia mudah untuk cemburu dengan keberhasilan orang lain. Kalau hari ini Anda tidak suka melihat keberhasilan orang lain, jangan-jangan Anda berpandangan angkuh. Ya, Anda tidak mau disaingi, Anda tidak suka melihat orang lain berhasil. Itu adalah spirit, kalau saya boleh bilang dengan bahasa saya, itu spirit Herodes. Anda tahu Herodes pada zaman Yesus? Ya, ketika Yesus lahir, ya raja yang memerintah itu Herodes. Herodes itu bukan nama asli, Herodes itu gelar. Ya, Herodes pada zaman Yesus itu adalah Herodes yang tidak pernah merasa aman. Orang ini adalah orang yang tidak mau kehilangan kekuasaannya. Dalam sejarah gereja mencatat Herodes ini bahkan sampai tidak punya rasa aman. Sampai seperti ini, ketika dia melihat anaknya sendiri bertumbuh menjadi anak yang remaja dan dewasa, dia tiba-tiba takut nanti anaknya ini akan merebut kuasanya, ya, merebut tahtanya. Makanya dia bunuh anaknya sendiri supaya anaknya tidak mengambil tahtanya. Apalagi ketika itu ada orang-orang Majus yang datang kepada dia untuk bertanya tentang bintang di langit. Dikatakan bahwa ada raja di atas segala raja lahir. Wow, saudara. Ini membuat Herodes kebakaran jenggot, anaknya aja dibunuh. Apalagi disebut ada seorang bayi yang lahir dikatakan raja di atas segala raja.
Bahkan orang-orang Majus, raja-raja dari timur ini datang untuk mempersembahkan untuk bayi ini. Wah, ini pasti bayi hebat. Tiba-tiba rasa aman dari Herodes ini terganggu. Makanya itu, saudara, Anda baca di Alkitab selanjutnya, ketika orang Majus itu tidak lagi kembali kepada Herodes, maka diperintahkan apa? Membunuh bayi di Bethlehem usia di bawah 2 tahun. Orang yang berpandangan angkuh adalah orang yang tidak pernah bisa aman dengan orang lain. Orang ini mudah cemburu dengan keberhasilan orang lain. Orang ini mudah iri dengan keberhasilan orang lain. Saya mau beritahu buat jemaat, jangan iri dengan orang lain. Setiap orang itu mengandung berkatnya sendiri-sendiri. Saya percaya Tuhan menciptakan Anda, membentuk Anda dengan sebuah promosi yang namanya promosi berkat daripada Tuhan. Setiap kita punya jatah berkat daripada Allah. Nikmati berkat Tuhan, nah itu yang akan membuat kita merasa cukup. Nah, disinilah kita membutuhkan namanya sikap kerendahan hati. Amin. Dari kerendahan hati kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur. Dia aman dengan situasi dan keadaan. Ya, dia mengerti jalan dan keajaiban Tuhan. Dia tidak akan pernah merasa khawatir. Makanya itu kalau hari-hari ini Anda perlu dengan kekhawatiran. Jangan-jangan pandangan kita itu menjadi angkuh. Kenapa? Kita tidak percaya lagi kepada keajaiban Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih melakukan keajaibannya di hidupmu dan hidupku. Karena itu nantikan pertolongan Tuhan. Jangan khawatir terlalu berlebihan. Sekalipun saya tahu kita ini normal. Punya rasa khawatir. Saya juga punya khawatir. Kalau saya sudah gak banyak rasa khawatir berarti saya sudah mati. Anda juga bisa khawatir. Tapi kekhawatiran kita itu tidak boleh melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Sampai kalau hari ini kita khawatir melebihi kepercayaan kepada Tuhan, maka itu disebut pandangan yang angkuh. Karena apa? Anda bergantung kepada dirimu sendiri. Kita percaya pada kekuatan kita diri sendiri dan menolak untuk percaya kepada Tuhan. Begitu kepercayaan kita mulai luntur kepada kita sendiri, maka tiba-tiba kita khawatir. Tiba-tiba kita takut, lalu kita stres, depresi, lalu kita mengizinkan iblis untuk menguasai hati kita. Sehingga seolah-olah kita tahu Tuhan tapi kita gak percaya Tuhan. Saudara, ini adalah kerugian yang besar. Amin. Bagi orang yang berpandangan angkuh, yang kedua, poin kedua, tidak mengerti tentang keajaiban Tuhan. Tuhan adalah Allah kita yang ajaib. Dia melakukan sesuatu di luar pikiran kita. Karena itu nantikan Tuhan. Saya percaya hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Pertolongannya pasti terjadi buat hidup kita. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Orang yang berpandangan angkuh yang ketiga ayat 20 kita baca. Ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Wow, ini yang perlu Anda perhatikan, kita perhatikan. Apa itu yang poin yang ketiga? Orang yang berpandangan angkuh adalah ini. Orang yang melakukan dosa tanpa merasa dosa. Tanpa merasa berbuat dosa. Tanpa merasa berdosa. Dikatakan begini, inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Orang ini tidak pernah merasa bagaimana teguran Tuhan dalam hidupnya. Orang ini kehilangan sebuah sensitivitas terhadap teguran Tuhan. Saudara, kalau orang sudah tidak sensitif terhadap teguran Tuhan, itu bahaya. Orang ini akan terus dituntun oleh kedagingannya. Orang ini akan terus dituntun oleh dosanya sampai menuju kepada kebinasaan. Padahal Tuhan itu ingin menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Tuhan ingin sungguh-sungguh membawa kita masuk dalam rencana kemuliaannya. Supaya kita ini menjadi orang yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi karena dosa yang mengikat hidup kita, itu yang membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa sih kemuliaan Tuhan artinya? Kemuliaan Tuhan itu artinya yang ini loh. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang begitu nyata. Pertolongannya, damai sejahtera, sukacitanya, itu meluap buat hidup kita. Tetapi orang-orang yang terikat kepada dosa adalah orang yang kehilangan sensitivitas terhadap dosa tadi. Terhadap teguran Tuhan. Dia gak sensitif. Dia terus jalan. Ya, hati nuraninya ini mati.
Manusia rohnya dikalahkan oleh kedagingannya. Jiwanya ini lebih dominan daripada manusia rohnya. Ingat ya, manusia itu ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, di dalam jiwa manusia itu ada 3, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa manusia ini seringkali membawa kita ada di dalam dosa. Keinginan jiwa kita itu adalah dosa. Pikiran kita jorok, pikiran kita jahat. Lalu perasaan kita ini terluka, kita kepahitan, kita marah, kita benci, itu di perasaan kita. Lalu kehendak kita apa? Kita pingin pukul orang, pingin tipu orang, pingin membalas dendam. Itu adalah kehendak kita. Di jiwa kita, manusia itu jiwanya karena dosa telah membuat jiwanya itu menjadi jiwa yang rusak. Tapi ada satu kehidupan yang namanya kehidupan di dalam roh. Nah, kehidupan di dalam roh kita itu ada 3. Ya, di dalam roh kita itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hati nurani. Ya, hati nurani itu adalah tempat Allah berbicara kepada kita. Hati nurani ini harus dilatih menjadi sensitif supaya hati nurani kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah ini yang saya sebut dengan membedakan roh. Ya, Anda punya roh yang sensitif dengan Tuhan. Anda bisa tahu, kadang-kadang kita ini bisa tahu, tiba-tiba ketika Anda berbohong itu hatimu itu kayak nggak enak gitu. Namanya hatimu tiba-tiba tidak damai sejahtera. Itu di dalam roh kita. Tuhan tuh letakkan sensitivitas di situ. Sehingga kalau roh kita ini hidup, kita ini menjadi orang yang gampang ditegur. Lalu yang ketiga apa? Persekutuan. Persekutuan itu adalah sebuah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Itu di dalam roh kita. Pagi hari seperti hari ini, Anda pagi-pagi jam 6 mengikuti acara kurenungan firman-Mu seperti ini. Oh, ini jarang, artinya gak semua orang bisa begini jam 6 pagi. Berarti Anda harus siap-siap minimal jam setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat udah siap-siap. Ya, sementara orang lain tertidur, Anda punya kerinduan untuk mendengarkan atau menyembah bersama dengan saya dalam hadirat Tuhan. Itu pekerjaan di dalam roh Anda. Anda bisa bayangin kalau seandainya roh kita ini mati, mengalami kematian, lalu jiwa kita dominan, maka roh kita ini tidak akan pernah bisa hidup. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita ini seringkali membawa kita dalam dosa dan itu mendominasi. Maka jangan heran orang yang mengizinkan jiwanya dominan, tiba-tiba rohnya mengalami penurunan. Manusia rohaninya menurun, bahkan mengalami kematian. Berbuat dosa tidak ada perasaan apa-apa. Karena apa? Hati nuraninya mati. Sensitivitas di dalam rohnya, membedakan rohnya itu sudah gak bekerja. Apalagi persekutuannya tidak rindu sama sekali dengan Tuhan. Tidak rindu dalam persekutuan dengan Tuhan. Akibatnya apa? Jiwanya dominan. Dan ketika jiwanya dominan, disitulah poin yang ketiga ini. Orang tidak pernah merasa dosa padahal baru saja berdosa. Hati nuraninya mati. Suara Tuhan tidak lagi hidup dalam kehidupannya. Karena apa? Ikatan dosa yang begitu kuat. Mendengar suara kegelapan itu jauh mendominasi hidupnya daripada mendengar suara Tuhan. Sehingga orang ini kedapatan hidupnya terus semakin dalam diikat oleh dosa. Karena itu biar pagi hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Untuk kita datang merendahkan hati kita. Supaya kita tidak memiliki pandangan angkuh. Tadi ada 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Orang yang berpandangan angkuh adalah orang yang berlaku egois. Aku dan aku, untukku dan untukku. Lalu yang kedua, orang ini tidak mengerti tentang keajaiban Tuhan. Dia berjalan dengan pengertiannya sendiri. Sehingga orang ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Lalu yang ketiga apa? Melakukan dosa tanpa merasa berdosa. Orang ini sudah kehilangan sensitivitas terhadap suara Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika orang yang punya perpandangan angkuh, 3 ini menguasai kehidupannya, semakin parahlah keadaannya. Nah saudara, biar pagi hari ini ketika Anda mendengar renungan ini, secara sederhana saya sampaikan buat Anda. Mari melihat hidup kita. Kalau hari ini Tuhan masih menegur kita, mengingatkan kita, itu tanda Tuhan masih mengasihi kita. Amin saudara.
Karena itu terbukalah buat teguran Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Dan mari kita datang menghampiri Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Ya, untuk datang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan keangkuhan kita ini hilang. Yang ada cuman kerendahan hati. Lalu mengakui kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi biar pagi hari ini mari kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kita datang membawa hati kita kepada Tuhan. Kalau saudara adalah orang-orang yang persis seperti apa yang saya katakan, saudara, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Tuhan, ampuni. Aku ini sudah berpandangan angkuh. Aku ini khawatir melebihi kepercayaanku kepada Tuhan. Ampuni dosaku. Kadang aku berbuat dosa tanpa merasa berdosa. Kalau sudah seperti ini, aku ini seperti di tempat yang paling gawat di hidup saya. Karena saya sudah kehilangan sensitivitas terhadap teguran Tuhan. Ampuni. Kalau hari ini Anda mendengar renungan firman ini, saya percaya Tuhan masih mengasihimu. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Amin. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, pagi hari ini saya mau berdoa buat Anda. Mari angkat tanganmu di tempat Anda. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Amin. Katakan ini. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu Ku sembahkan. ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sekali lagi, mari serahkan hidupku kepada Tuhan. ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sekali lagi, katakan sekali lagi. Ku sembahkan. Ya Bapa, Kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Amin. ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sekarang saya mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Kalau hari ini Anda tahu bahwa firman Allah pagi hari ini berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Biar hari ini kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita terjebak pada sebuah pandangan keangkuhan tadi. Sehingga kita menjadi orang yang berjalan dengan pengertian kita sendiri. Kita mudah kecewa, kita mudah cemburu, iri terhadap keberhasilan orang lain. Bahkan waktu kita melakukan kesalahan pun kita tidak pernah merasa bersalah. Ini adalah satu-satu keadaan yang paling berbahaya di hidup kita. Karena itu izinkan hati kita dikembalikan pada hati yang sensitif terhadap hadirat Tuhan, sensitif dengan teguran Allah di hidup kita, maka itu yang akan menyelamatkan hidup Anda. Saya berdoa sekarang, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, jamahlah hati kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau menjamah hati kami, memulihkan keadaan kami. Sehingga setiap kami dipulihkan kembali. Ampuni kesombongan kami, ampuni keangkuhan kami. Kami tahu Tuhan, tapi kami tidak percaya kepada Tuhan. Ampuni kami.
Kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Sama berdoa sekarang, Tuhan Kau yang mengubah hidup kami. Kami tahu hidup kami semua karena kasih karunia-Mu. Hari ini kami boleh hidup karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Hamba berdoa sekarang, Tuhan Kau yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah jamahan ini dalam nama Yesus. Ada seorang bapak yang Anda merasa kecewa karena Anda sudah berdoa sakit tapi tidak sembuh-sembuh. Hari ini saya diberi penglihatan oleh Tuhan, engkau sedang terpuruk di tempat tidurmu dan engkau menangis. Beberapa hari yang lalu engkau sempat menghujat Tuhan karena engkau merasa bahwa sakitmu tidak sembuh-sembuh dan engkau sempat kecewa. Bahkan hari ini sempat berpikir untuk pergi ke orang-orang pintar untuk mengobatkan sakitmu dengan cara-cara yang salah. Bapak, saya mau berkata kepada Anda hari tidak kebetulan pagi ini engkau mendengarkan atau engkau nanti mungkin setelah ini mendengarkan acara kurenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara secara khusus buatmu. Karena sebentar lagi Tuhan akan melakukan mujizat. Bersabarlah. Nantikanlah Tuhan. Bawalah hatimu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan tidak akan menghukummu karena Dia mengasihimu. Di luar semua kemampuanmu, hari ini Tuhan ingin menguatkan hatimu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kembalilah kepada kepercayaan kepada Tuhan. Sebentar lagi engkau akan melihat betapa Tuhan akan memulihkan, menjamah hidupmu dan penyakitmu akan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengasihimu Bapak. Tuhan ingin engkau disembuhkan hari ini. Jangan terlalu cepat untuk meninggalkan Tuhan karena kekecewaan. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan memulihkan kepada hatimu dan penyakitmu. Di dalam nama Yesus. Sekarang terimalah kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penyakit apapun yang kau alami diangkat. Dan tidak akan pernah berkuasa lagi. Dalam nama Yesus. Aku usir semua penyakit yang ada dalam tubuh Bapak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang anak yang mengalami sebuah situasi stres berat karena kekecewaan. Maafkan saya harus ngomong, kau baru saja ditinggal oleh orang tuamu yang kau kasihi. Dan itu membuatmu kecewa dengan Tuhan. Itu yang membuat seperti seolah-olah harapanmu hilang. Harapanmu tidak ada lagi. Dengar saya baik-baik. Tuhan itu yang menjadi pengganti orang tuamu. Kau tidak pernah sendiri. Tuhan bersama denganmu. Dia yang menjadi penghiburan buatmu. Jangan kecewa dengan Tuhan. Karena ada rencana yang baik. Yang mungkin hari ini kamu tidak mengerti. Tapi Tuhan itu tahu yang terbaik dalam hidupmu. Dia yang ingin memakai hidupmu. Dia yang ingin sungguh-sungguh menjadi Bapa buat hidupmu sendiri. Karena itu pandanglah Tuhan sekarang. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan ingin memberikan kekuatan yang baru dan menuntun hidupmu. Masuk dalam keberhasilan. Dan lihatlah betapa Tuhan akan membuat hidupmu menjadi berhasil. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Karena itu jangan mudah kecewa. Bahkan mungkin Anda ingin meninggalkan Tuhan. Jangan cepat mengambil keputusan seperti itu. Tapi datanglah kepada Tuhan. Sebab Dia ingin memulihkan keadaanmu. Sekarang aku berdoa, Tuhan peluk anak ini. Dimanapun dia berada hari ini, Tuhan peluk anak ini. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu besar buat hidupnya sekarang. Dia tidak pernah sendiri ya Tuhan, dia bersama dengan Engkau. Dia bersama dengan Tuhan dan kekuatan hidupnya diperbarui sekarang di dalam nama Yesus. Tuhan peluk anak ini sekali lagi. Untuk dia merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan Kau yang memberkatinya, Kau yang mengangkat hidupnya. Kau yang memulihkan keadaannya, Kau yang menjadi penghiburan buat hatinya sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima kesembuhan hatimu sekarang. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk rumah tangga yang hancur. Yang hari-hari ini dia ujung perceraian, bahkan sudah memutuskan untuk bercerai. Dibatalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Sehingga pekerjaan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari semua angkat tanganmu. Kita nyanyikan Ku sembah Kau. Katakan bersama-sama. Amin. Angkat tanganmu, akui Dia dalam hidupmu.
Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami meninggikan-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan, Haleluya. ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi ku sembahkan. Ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapa, Oh, we love you, Lord. Kami mencintai-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Haleluya. ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Diberkatilah setiap jemaat yang hari ini lihat IG Live ini. Tuhan memberkati hidupmu. Dibuatlah menjadi berhasil oleh karena Tuhan mengasihimu. Jauhkan daripadamu pandangan yang angkuh, tapi setiap orang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya, maka hidupnya akan menjadi berhasil dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Haleluya.